Nah, Amerika ini kan pertama mengambil bisa mendirikan negaranya kan karena itu tanah milik orang Indian. Tetapi apakah itu merampok? Sebetulnya bukan loh. Di zaman itu orang menguasai dari kuasa itu sudah biasa. Jadi jangan terus Anda menyalahkan Amerika, orang-orang Islam ini ya paling suka menyalahkan Amerika, orang-orang kulit putih yang mengambil tanahnya orang aborigin. Di zaman itu ya bukan cuma orang kulit putih, Muhammad pun ngerampok kemana-mana ke seluruh dunia. Goblok juga nih orang Islam ini ya. Muhammad pun ngerampok kemana-mana. Seluruh jazirah Arab dirampok sama Muhammad. Ya. Pak Rajauti dulu, silakan Rajauti. Jadi begini Pak Paul, kalau kita bicara ideologi, mainstreamnya itu ada sekitar 3 atau 4. Pertama itu kapitalis, liberal kapitalis. Yang kedua kita bicara tentang Marxisme atau sosialisme ini terbagi 2, komunisme dan sosialis demokrat. Ya. Yang ketiga ideologi campuran. Ideologi campuran ini posisinya terletak antara kapitalis dan sosialis. Ya mungkin salah satu yang kita katakan ideologi campuran itu ya Pancasila kita ini. Yang keempat adalah ideologi yang sifatnya itu berdasarkan kitab suci agama gitu ya. Seperti mungkin yang diberlakukan di Iran sekarang. Ideologi berdasarkan hukum agama Islam gitu ya. Jadi ada 4 sebenarnya ideologi ini. Nah sebetulnya kalau saya dikatakan yang mana yang ideologi yang terbaik, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya mengatakan begini, ideologi ini disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negaranya sendiri ya, di masing-masing wilayahnya sendiri. Untuk China atau Tiongkok, kita melihat siapa dinasti yang paling lama berkuasa di China. Kita belum tahu ya, apakah dinasti komunis ini akan tetap berkuasa. Kita lihat dari awal, dari kerajaan Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Ming, maupun dinasti Yuan, maupun dinasti yang Manchu, itu semuanya itu sirna dan tidak bisa mempersatukan China dalam tempo waktu yang lama. Nah, komunisme kita akui bahwa dia bisa mempersatukan China meskipun dengan otoriter, dengan tangan besi dan otoriternya, karena kita tahu bahwa di China itu akan sangat banyak raja-raja maupun bangsawan-bangsawan landlord yang berkuasa. Tanpa adanya satu pemersatu ideologi, itu China nggak akan bisa jadi sebesar negara yang sekarang ini. Kalau mau jujur ya kita katakan, siapa yang bisa mempersatukan China sebesar seperti sekarang ini? Ya ideologi komunis. Tapi itu cocok buat mereka, meskipun sekarang ideologi komunis yang ada di China itu sudah dimasukkan ke pinggir, secara ekonomi politik dia masih menganut sosialis komunis, tetapi ekonominya sudah melaksanakan ekonomi pasar gitu. Jadi ini harus kita lihat. Kalau saya sih mungkin dari sisi ini ya, kalau ketemu orang China itu selalu ada 2 pendapat. Mereka selalu mengeluhkan apa yang ada mengenai demokratisasi di dalam negerinya. Tetapi saya pernah mengatakan kepada teman-teman di China waktu saya ke sana, kenapa kalian menyesalkan masalah sistem sosialis ini gitu? Karena kalau misalkan tanpa ada ideologi yang seperti sekarang ini, sosialis, China nggak akan mungkin bersatu. Terus kemudian mengenai Pancasila, kalau saya melihat Pancasila itu adalah ideologi yang universal. Jadi artinya Bung Karno itu tidak menciptakan Pancasila, tetapi menggali Pancasila seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal Junias. Tetapi memang ketika Bung Karno menggali Pancasila ini, konsensus nasional kita sebagai suatu bangsa ini berpegang kepada ideologi Pancasila. Tetapi ya itu konsensus yang mungkin tidak disepakati secara sepenuh hati oleh para pengusung ideologi khilafah ini, itu persoalannya. Tapi di sisi yang lain juga penerapan ideologi Pancasila ini secara ekonomi, kita sulit menentukan lembaga ekonomi apa yang pas buat kita gitu. Jadi akhirnya kita ini selalu terombang-ambing, sebentar ditarik ke arah ideologi liberal kapitalisme, sebentar lagi ditarik lagi ke arah ideologi demokrasi terpimpin atau sosialisme. Sekarang kita mengarah kepada ekonomi campuran, tetapi kalau kita lihat sekarang ini ekonomi campuran yang seperti apa, kembali lagi akhirnya ke feodalisme dan oligarki lagi gitu. Jadi kita memang berada dalam satu siklus yang tidak pernah berubah gitu. Nah, terus kemudian yang harus kita lihat, salah satu negara itu bisa berhasil kalau berdasarkan buku yang ditulis oleh Demosoklu kemarin yang menjadi topik yang memulai perdebatan kita kemarin sampai hari ini adalah why a nation failed. Indonesia mungkin dan kebanyakan negara-negara berkembang yang lain yang tidak bisa maju itu adalah ketika mereka tidak mempunyai inklusivisme di dalam politik dan ekonomi.
Jadi kita masih tetap menerapkan ekonomi sistem politik dan ekonomi yang ekstraktif. Jadi hanya mengambil dari alam, mengambil dari sesama gitu ya. Tapi kita tidak bisa menciptakan inklusivisme di mana setiap pelaku ekonomi bisa mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri dan itu terbuka dan tanpa harus merugikan orang lain. Itu yang sulit yang terjadi kenapa suatu negara itu gagal. Sebenarnya kalau buku yang kemarin itu belum tuntas kita bahas itu, Pastor. Sebenarnya banyak materi yang bisa dibahas dari situ. Itu aja, Pastor. Silakan dibahas. Ya, ini saya lanjut dulu ya. Saya punya pemikiran yang berbeda, bukan setuju tidak setuju, tetapi ini kan sebuah analisa ya, orang boleh. Nah, sebetulnya kita mesti lihat ya bagaimana keterlibatan Amerika di dunia. Sebelum abad ke-18, Amerika ini bukan siapa-siapa toh. Amerika ini kan pertama mengambil bisa mendirikan negaranya kan karena itu tanah milik orang Indian. Tetapi apakah itu merampok? Sebetulnya bukan loh. Di zaman itu orang menguasai dari kuasa itu sudah biasa. Jadi jangan terus Anda menyalahkan Amerika, orang-orang Islam ini ya paling suka menyalahkan Amerika, orang-orang kulit putih yang mengambil tanahnya orang aborigin. Di zaman itu ya bukan cuma orang kulit putih, Muhammad pun ngerampok kemana-mana ke seluruh dunia. Goblok juga nih orang Islam ini ya. Muhammad pun ngerampok kemana-mana. Seluruh Jazirah Arab dirampok sama Muhammad. Ya, sama orang khalifah-khalifah ini. Sampai kerajaan Yaman, sampai ke Andalusia pun dirampoknya itu sama keluarganya Muhammad itu kan, sama kroni-kroninya Muhammad. Sampai ke Afrika Utara, semua Afrika Barat semua dirampok semua. Sama saja zaman itu ya sebelum abad ke-19, sebelum abad ke-19. Orang itu kamu dikuasai atau kamu yang menguasai. Udah begitu ceritanya, hukumnya begitu, kamu yang kuat, kamu yang kuasai dunia. Karena di saat zaman ke-19 itu belum sampai terjadi perang seluruh dunia, perang beneran perang. Nah, baru nanti mulai dalam perang. Amerika tidak beda ya, tidak beda dengan bangsa lain. Mereka semua sama saja, menguasai atau dikuasai. Sama seperti orang kulit putih ya, kuasai Amerika dan Australia, sama dengan orang Islam ya, sama dengan Islam kuasai Arab, Andalusia, Afrika Utara. Sama saja, termasuk Indonesia, Nusantara dulu ya. Nusantara. Buktinya apa? Para khilafah-khilafah ini, kesultanan-kesultanan ini, dia mengabdikan diri loh menjadi keemirannya Turki. Dia bayar upeti ke Turki kan, goblok kan. Minta ampun kan, membayar upeti ke Turki, ke Ottoman Turki itu para sultan, mau Sultan Demak, mau Sultan mana itu lagi yang Sultan yang di Aceh, mau kesultanan yang di Tidore, mereka semua itu membayar upeti. Sama saja betapa bodohnya. Jadi sebelum ada Amerika di Nusantara ya inilah terjadi, dan bedanya Amerika dan orang-orang kulit putih di Amerika atau di Australia tidak menguasai tanah atas nama agama, sementara mereka ini ya menguasai atas nama agama. Bedanya itu ya. Makanya akhirnya orang-orang ini mengalami kemajuan, mereka bisa progres. Sementara orang-orang yang atas nama agama ya jalan di tempat, stuck. Stuck dengan apa ya? Dengan agama. Kalau mereka enggak, mereka tuh tidak dibatasi oleh apapun. Karena ada satu ideologi kapitalis itu tadi, ya. Nah, itu sebelum abad ke-19 tadi ya. Setelah 19, mulai dari Perang Dunia Pertama. Kalau Amerika tidak ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama, ya, maka sudah nggak ada lagi yang namanya orang Yahudi, sudah nggak ada lagi yang namanya orang kulit hitam, ya, hancur semua oleh yang namanya Nazi. Kalau tidak ada Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua, ini kan Jerman, Nazi, ya, Nazi plus Islam bekerja sama kan? Nazi sama Islam bekerja sama dia untuk mengalahkan hegemoni orang-orang Eropa. Karena Nazi dia tahu Islam itu benci banget sama orang Kristen. Dipakailah orang-orang Islam ini buat melawan orang Inggris, buat melawan
seluruh negara-negara Eropa. Nah, untung Amerika ikut. Ya akhirnya Jerman kalah. Islam juga ikut kalah, babak belur. Ya kan ikut babak belur hancur-hancuran. Tahun 1930 pun akhirnya Amerika invest di Arab. Ya, kalau nggak ada Amerika dan Inggris invest di Arab tahun 1930 sampai sekarang kalian nyium batu bekas buat bebeh itu. Ya, kenapa? Ya belum dibangun, nggak kayak sekarang. Sekarang kalian itu baru Arab itu baru dibangun tahun 1970-an. Dubai, Qatar, Oman itu semua baru tahun Arab Saudi baru dibangun tahun 1900 sebelum tahun 1970. Di sana kalian kalau mau beraknya di tenda, gali pasir kalian di sana. Sekarang bisa ada AC segala macam. Dulu mana bisa sebelum tahun 1970. Tahun 1950 aja masih kacau. Perang Dunia Kedua, kalau nggak ada Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua, ibunya ini kalian orang-orang Islam itu kalian ya, ibu kalian masih jadi geisanya Jepang tuh, masih jadi pelacur Jepang tuh. Kalau Amerika nggak ngebom Hiroshima Nagasaki, ya orang tuanya kalian tuh orang-orang Islam itu masih jadi pelacur Jepang itu. Beneran ya, beneran. Ini masih jadi pelacur ini berkat Amerika. Jadi memang ada keterlibatan Amerika, mau tidak mau, dan siapa yang melibatkan keterlibatan Amerika di dunia? Siapa yang melibatkan? Yang melibatkan pertama kali adalah orang-orang Eropa masuk di dalam, mengizinkan masuk ke sana. Nah, Amerika nanya, tetapi ya sebetulnya siapa sih Amerika ini? Yang bisa menggerakkan Amerika ini? Yang menggerakkan orang Amerika ini memang ya orang Yahudi. Memang orang Yahudi. Mengapa? Karena yang punya duit orang Yahudi, senatnya dibayar. Oke, kamu ikut. Kenapa asal usulnya bisa mau masuk ke dalam Perang Dunia Pertama? Karena dijanjiin sama Inggris, ya Balfour kan? Kita cerita ini kan, dijanjiin Balfour kan sama si Inggris kan? Makanya orang Yahudi lobby senat Amerika dibayar supaya mereka punya tanah sendiri dan nggak dibantai sama si Jerman sama Palestina, ya kan? Nah akhirnya benar-benar Amerika ikut, udah kadung PD1, Perang Dunia Kedua ikut lagi. Nah, tapi untung Amerika ikut Perang Dunia Kedua supaya Indonesia bisa berdiri. Jadi Indonesia berdiri bukan karena Allah Akbar, Indonesia berdiri itu karena ada orang Amerika, ada orang Yahudi. Ya kemarin Pak Putih bagus, Indonesia itu adalah hadiah dari orang Yahudi. Ya kalau orang Yahudi nggak nemukan bom atom, nggak ngebom Hiroshima Nagasaki, Amerikanya kelar semua. Itu tadi, ibu kalian masih jadi pelacur Jepang. Ya, nah itu ya. Kemudian kita balik ya. Setelah dia berkuasa, nih tahun 1930 nih kan, sejak mereka menguasai tanah Arab, masuk ke Arab, ya ini ya, dia bikin investasi, kilang minyak, invest di sini. Maka dia harus amankan lah kilangnya lah, nggak goblok lah. Makanya dia kirim semua, ya intelijennya semua di tanah Arab. Sejak tahun inilah makanya orang-orang Amerika dalam setelah Perang Dunia I, ya Jerman kalah, ya Perang Dunia Kedua, Nazi juga kalah. Sorry, ini Nazi ya, Nazi itu di sini ya, Nazi itu di sini. Ini yang masih si Kaiser. Ini Raja Jerman. Ini masih ini ya, masih yang Perang Dunia Kedua yang Nazi ini yang. Nah kalau ya kalau Amerika tidak masuk dalam Perang Dunia Kedua, ya maka Amerika nggak pernah investasi di Arab. Arab nggak ngerti namanya kilang minyak. Jadi untung nggak? Untung, Arab juga diuntungkan. Dengan masuknya Amerika dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Amerika jadi ngerti Arab. Jadi ngerti ada minyak di sana. Dan mereka investasi. Setelah mereka investasi, diamankanlah investasi itu. Gila investasi dengan begitu mahalnya nggak diamankan. Sedotlah semua. Rugi dong Arab. Enggak lah, kalau Amerika nggak kena ke sana, mana tahu tentang minyak Arab itu, goblok semua. Ya kan, taunya cuma ngehe doang. Nah, makanya masuk sana, investasi dia. Investasi dan pengamanan, security. Tentu saja dengan security kirim tentara. Mau nggak mau, Arab itu jilat tuh pantatnya orang-orang Amerika, termasuk pantatnya orang Yahudi. Ya kan, mau nggak mau. Nah, terus kemudian disinilah mulai ada konflik. Amerika ini pelihara ya orang-orang seperti Taliban, seperti ISIS, bekasnya.
sebelum mereka jadi Taliban, sebelum jadi ISIS, sebelum mereka jadi macam-macam organisasi-organisasi itu, mereka semua itu adalah dulu adalah kombatan intelijennya Pak militer Amerika. Tetapi yaitu siapa memanfaatkan siapa, begitu mereka sudah kaya, mereka main dua kaki, terakhir main dua kaki, mereka kemudian bikin sendiri, Amerika ditinggal. Tapi siapa yang pertama kali ngajari? Amerika. Tetapi kemudian mereka berkhianat sama Amerika. Nah, prinsipnya di dalam militer, kalau nggak bisa dibina kan dibinasakan, ya habisinlah semua ini. Ya kan? Dan Amerika mah seneng-seneng saja. Mereka mau kurang ajar, mau apa, nggak ada ruginya Amerika. Kenapa nggak ada ruginya? Ya beli senjatanya juga sama Amerika. Siapa lagi mau beli senjata sama siapa lagi? Akhirnya mereka ngelawan mereka sendiri, ya kan? Ya Amerika tetap di sana. Ya pokoknya ya harus kilang investasi semua harus diamankan sampai orang Arabnya sadar mau ini juga mau berkhianat juga. Akhirnya kontrak selesai. Ini kan 1970, kontrak kan dari tahun 1930. Ya kan? Berarti kontrak sudah mau selesai nih 2030 kalau 100 tahun kan? Nah, sudah mau selesai nih. Sudah mau selesai, Amerikanya mulai ditendang. Sekarang duitnya mau diapain? Minyaknya sudah habis. Nah, maka orang-orang Arab ini pergi ke Cina. Orang-orang ini pergi ke Cina. Lalu negara mereka sendiri sudah porak-poranda semuanya. Ini saya ngomong semua ada di dalam berita semua ya. Saya ngomongnya dari internet semua ada semua ya. Lalu orang-orang Arab ini pergi ke Cina kayak kemarin. Dia mau pergi ke Indonesia, dia ngeliat aduh sama gobloknya dengan saya nih. Sama-sama Islam ya kan, sama begonya dia bilang, ya udah jangan sama Islam, kita udah tahu orang hadis Nabi berkata belajarlah sama Cina karena orang Arab lebih goblok dari orang Cina, bilang begitu kan. Jadi belajarlah sama Cina, ya pergilah dia ke Cina, nggak mau pergi ke sama orang Indonesia lagi karena Islam. Dia udah tahu wah orang Islam itu boleh korupsi, yang penting bikin masjid, goblok dia bilang, nggak mau dia bilang. Nah maka orang-orang Arab ini pergilah si King Salman ini pergi ke Cina. Nah sekarang bagaimana Indonesia, Amerika di Indonesia? Nah, kan kita balik kan. Keterlibatan Amerika di Indonesia kan mulai dari zaman Jepang, dari zaman Jepang dulu kan. Nah, dari Jepang. Habis zaman Jepang, kemudian ada bagaimana supaya Belanda angkat kaki dari Indonesia kan. Karena sudah berdiri negara Indonesia, bukan Belanda menjajah Indonesia, salah Anda itu. Belanda itu mengambil haknya karena dia sudah investasi juga. Raja-raja Islam itu berhutang. Ya waktu itu kalau dihutang itu berapa ya? 500 juta gulden ya kalau nggak salah ya. 500 juta gulden. Indonesia itu baru bayar tuh berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ya baru ngelunasin hutangnya. Sekarang sudah nggak punya hutang lagi. Kalau nggak salah 500 juta gulden atau 1 miliar gulden. Kalau nggak salah ya. Utangnya itu ya, utangnya kepada Belanda dicicil itu dan baru lunas beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Kenapa Indonesia mau bayar sama Belanda? Karena memang ada investasi sana dan raja-raja Islam itu utang sama Belanda. Demi raja-raja ini berkuasa, maka dia utang sama Belanda, dia jual tanah air kalian. Sampai hari ini orang Cina di Yogyakarta tidak boleh punya hak kepemilikan. Betapa bangsat dan biadabnya Sultan Yogyakarta ini, ya kan? Sampai hari ini orang ke Cina, orang keturunan Tionghoa di Yogyakarta tidak boleh punya tanah hak milik di Yogyakarta. Betapa bajingan bangsatnya Sultan Islam ini, ya kan? Nah, kemudian masuklah. Wah ini bahaya, ini musuhnya Amerika karena ini urusannya kan komunis. Dengan Rusia tadi kan mulai masuknya kan gara-gara ini 1965 terang-terangan masuk. Kalau di sini kan hanya icip-icip ya kan, tetapi di sini dia benar-benar kenapa? Karena ada Freeport. Kedua dia ada komunis. Kalau dalam Wikileaks kita sudah tahu kenapa si Kennedy mati, kenapa Soekarno dilengsarkan. Soekarno hopeng sama Kennedy. Kennedy-nya dibunuh, ya kan? Kennedy-nya dibunuh, Soekarno-nya dilengsarkan, Freeport-nya dikasihkan ke Amerika, sama Soeharto dijual. Jadi Amerika punya kepentingan di Indonesia, jelas punya kepentingannya itu Freeport. Kalau untuk tanah Jawa nggak ada urusannya, nggak urusan. Kalau dengan Kalimantan nggak ada urusan. Kepentingannya Freeport dan komunis. Karena Indonesia kiblatnya antara Rusia dan Cina.
Begitu. Nah, lalu bagaimana supaya bisa jangan Indonesia berkiblat kepada Cina atau kepada Rusia? Dihantamlah, carilah Soeharto. Udah ganti Soeharto. Soeharto ini, maaf kata, adalah antek Amerika. Selama nurut, tetapi kemudian Soeharto berkiblat gerakan Islam HMI, ICMI. Ya kan? ICMI dulu ya, ICMI dulu. Si Habibie itu kan, salah dia kemarin pelajarannya Pak Jenderal kan, salah dia si Soeharto sama ICMI ini gak deket-deket. Akhirnya karena apa? Karena orang-orang ini tidak suka Amerika, anti Amerika. Amin Rais segala macam termasuk dalam dalang-dalang ini anti Amerika. Nah, tahun 1998 ya kan Soeharto tanda tangan IMF. Ya, tetapi Soeharto memang mau dilengsarkan, tetapi gerakan anti Amerika ini kemudian tiba-tiba berkuasa. Amerika sebetulnya di dalam 1998 ini salah perhitungan, karena begitu 1998 Soeharto lengser, sebenarnya Amerika rugi, ya kan? Kenapa dia rugi? Karena lepas, nggak ada orang yang berkuasa yang dia bisa dikte lagi. Nah, makanya kemarin Jokowi waktu datengin Obama, waktu pidato tuh di Amerika ditinggal sama Obama kan? Ingat nggak Jokowi lagi pidato ditinggal sama Obama? Oh itu penghinaan itu, kurang ajar itu Obama itu. Nah, tapi memang itulah karena nggak ada harganya. Nah, disitulah kemudian Indonesia mulai matanya melirik ke Cina. Udah kita habis-habisan sama Cina. Amerika ditinggal sama Indonesia. Cuman masih takut-takut si Jokowi ini. Jokowi ini masih takut sama Amerika. Ya kan? Sama Amrik. Atau Cina. Tapi Jokowi lebih pro sama Cina. Nah, Amerika ini sekarang yang lagi pusing. Ya kan? Karena Indonesia adalah salah satu pangsanya Amerika yang besar dan juga sumber-sumbernya dari Indonesia disedot. Freeport-nya, nah sekarang lagi Freeport-nya sudah dibayar sama Jokowi. Duitnya dari mana? Dari utang juga. Utang buat beli Freeport, membeli barangnya sendiri. Jadi Jokowi ini sebenarnya lucu juga, dia membeli barangnya sendiri kan. Membeli barangnya sendiri, utangnya setelah selesai utangnya, setelah Freeport ini lunas, ya utangnya lunas, Freeport-nya juga habis, sudah kelar juga, dikorupsi semua, ya kan dibayar utang Freeport-nya ini. Lalu di manakah keterlibatan Amerika di dalam menggoncang Indonesia? Ya, kalau ada gerakan Islam, orang Islam radikal ini, siapa yang mau membiayai dia? Arab, mana mau? Ya kan Arabnya udah pinter sekarang. Kalau dulu mungkin, ya Ottoman Turki mana mungkin. Tetapi zamannya perang lawan Belanda saja, apakah Ottoman Turki ngirim duit ke Indonesia, ke Nusantara, ke raja-raja? Enggak. Ini orang-orang kombatan dari Turki ya, yang membantai 600.000 orang Batak itu, dibantai sama orang Padang itu kan, kombatan-kombatan itu. Apakah terus Turki membiayai perang melawan Belanda? Tidak sama sekali. Gobloknya minta ampun ini, nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat. Tetapi hari ini Arab tidak mau membiayai juga. Lalu siapa yang membiayai Islam radikal ini? Yang penting bisa ngambil alih, yang penting bisa satu pintu selama nurut sama Amerika. Dari pengalaman Amerika tahu untuk melawan Cina dia gunakan Islam radikal. Jadi Pak Malaikat salah nggak? Sebenarnya nggak salah juga. Dia akan gunakan Islam radikal. Buat apa? Supaya mereka nurut sama Amerika. Karena Islam radikal ini karena ini anti Cina. Dia akan gunakan Islam radikal. Masalahnya, apakah Amerika yang membuat Indonesia gagal? Bukan. Amerika bilang, lu jual, gua beli. Jadi bukan gara-gara Amerika, tapi gara-gara siapa? Gara-gara Islam radikalnya lah. Islam radikalnya ini memframing rakyat Indonesia, memframing orang Kristen. Amerika mah cuma bilang, lu jual, gua beli. Yang penting lu jangan deket-deket sama Cina. Islam radikal teriak, weh Cina bangsa keparat. Begitu kan. Amerikanya bilang, ya teriak yang lebih kenceng lagi nih, gua bayarin nih.
Weh, nggak taunya orang-orang Islam radikal ini yang biayain Amerika semua. Tapi apakah Amerika yang membuat Islam radikal? Oh bukan. Lu jual gua beli, ada yang beli. Itu hukum dagang di mana-mana begitu. Lu jual gua beli, nggak mungkin dia cipta-ciptain sendiri susah-susah amat. Dibiarin saja. Orang sudah tahu orang orang Islam itu mabuk agama di mana-mana di seluruh dunia. Mau yang di Arab, mau yang di Syria, mau yang di Irak, di Yaman, mau yang di Afrika, mau yang dimanapun orang Islam itu mabuk agama. Orang Amerika tahu itu. Ini buat ngelawan Cina, pakailah Indonesia Islam radikal dipakai. Nanti 2024, hati-hati. Apakah kesalahan Amerika? Bukan, salahnya kita sendiri. Karena kita jual, kita takut-takutin mau, lu jual, gua beli. Amerikanya punya power nggak? Nggak punya power. Kayak kemarin bilang, ngurusin badan sendiri lagi repot, ngurusin Indonesia. Cuman, lu jual ya gua beli. Itulah masalahnya, ini masalahnya kita begitu. Dan Islam radikal, bagaimana bisa ngelawan pemerintah sekarang? Dia harus punya dukung-dukung sama Cina, nggak mau. Cina nggak mau dukung Islam radikal. Cina akan dukung Jokowi. Cina akan dukung nasionalis. Kalau nggak, siapa yang membayar utangnya? Ya kan? Lalu Amerika, apakah mendanai Islam radikal? Tidak juga. Ya kan? Ya tadi lu jual, gua beli. Yang penting nanti ada barterannya apa? Nah, makanya sekarang aset-aset negara semuanya BUMN, orang-orang radikal berusaha masuk ke semua itu. Supaya apa? Supaya bisa dikasihkan ke Amerika. Supaya apa? Supaya nanti didukung sama Amerika. Nah, sekarang Amerika ini kan cuma nonton. Nah, ini nanti tanyanya sama Pak Jenderal Tobing. Ini masalahnya geopolitik lagi, bukan geopolitik, namanya proksi. Nah, inilah proksi antara Amerika dengan Cina. Indonesia ini seperti pelanduk. Siapa yang menjadi ininya biangnya? Ya balik lagi yang di Arab, yang di Syria, yang di Irak. Orang Islam ini jadi biangnya lagi. Sekarang orang Kristennya, kalau kalian abstain, kalau kalian golput 2024, kelar nasib lo pokoknya. Ini analisa saya ya. Ini semua datanya tadi dari internet, Anda bisa cari, nanti saya ngomong ya. Boleh saya tambahkan Pak Pol? Iya, boleh. Terima kasih Pak Pol. Memang apa yang dijelaskan oleh Pak Pol berdasarkan apa yang kita bisa ikutin juga di dalam internet. Itu kenyataan di mana Amerika memang terlibat di dalam semua aspek global ya. Jadi bukan lagi ya geopolitik dari suatu negara, tetapi global. Dan Amerika itu memegang sistem yang win-win solution. Jadi dia apa yang bisa dapatkan dalam suatu profit untuk negara ini. Jadi jangan selalu menyalahkan Amerika karena keadaan yang memang dia campur tangan. Kita lihat negara-negara yang makmur sampai saat ini memang jelas. Saudi Arabia tidak ada apa-apa sebelum tahun 70-an. Tapi belakangan dengan mulai dia melihat bahwa nggak bisa mereka mempertahankan sistem kadrun di mana ya Amerika sudah membuat drone, yaitu pesawat tanpa otak, sedangkan kita masih berpikir kepada kadrun di mana awak tanpa otak. Jadi pesawat drone itu kan pesawat tanpa awak. Nah kita Indonesia terbalik malah membuat kadrun awak tanpa otak. Jadi tidak memikirkan seperti yang mana Saudi Arabia setelah membaca. Oleh sebab itu kemerdekaan dari Israel adalah campur tangan Amerika. Itu sudah jelas waktu David Ben-Gurion itu memproklamirkan kemerdekaan dari Jewish State. Ya mereka lobbying dulu Amerika melalui Truman pada waktu itu. Dan Truman merasa bahwa ini kesempatan, kapan lagi ini tidak dilakukan. Jadi memang politik global selalu ada Amerika. Jadi jangan kita melihat dari posisi di mana kita Indonesia menyalahkan Amerika. Amerika terlibat, tapi tergantung bagaimana perspektif kita untuk melihatnya. Karena kemajuan yang ada, ya sebentar sedikit lagi Pak Beta Maluku. Jadi fakta daripada yang ada, memang kita juga merasa bahwa benar apa yang disampaikan oleh Suara Kebenaran. Itu adalah fakta daripada Amerika, karena memang dia sebenarnya tidak menekankan kepada soal-soal agama. Oleh sebab itu kenapa Donald Trump melihat bahwa ya memang kalau tidak terlibat
founding fathers yang telah mencetuskan sebenarnya banyak didasarkan oleh kebenaran, sehingga negara ini soal imigrasi karena ada hukum kasih di sana ya silakan semua masuk. Tetapi di dalam dunia yang sudah berbeda 200 tahun lalu ya harus dibedakan karena banyak yang menyusup sebagai orang baik-baik melalui refugees dijadikan sebagai ya ISIS yang ingin menghancurkan Amerika. Jadi itu juga harus hati-hati. Tapi sebenarnya didasarkan oleh kasih yang oleh founding fathers negara ini sangat baik memikirkan 200 tahun kemudian supaya orang bisa mendapatkan suatu liberty. Nah inilah memang sebagai semboyan daripada negara ini memberikan kebebasan dan liberty. Jadi kita tidak boleh lagi melihat bahwa ya Amerika ini semuanya penyebab daripada enggak. Dia itu polisinya dia itu win-win solution. Apa yang dia rasa baik, jadi yang jelaskan oleh Pak Paul tadi betul. Kalau itu khilafah itu yang membuat suatu kekuatan untuk melawan Cina, ya dia tentunya akan memilih, tetapi dia tidak setuju dengan itu. Dan dia bukan dia membentuk. Jadi itu aja tambahannya. Terima kasih. Ya, oke. Ini maaf yang Pak Raja Lotung dan yang lain nggak kebagian ya. Ini Pak Bung Beta penutup ya. Ika.